fix, meyakinkan, valid. Data Telkomsel buktikan chat Rizik dan Firza adalah asli. Seperti diberitakan media online liputan6.com, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan, penyidik Polri telah memiliki bukti adanya transmisi antara telepon genggam Rizik dengan telepon genggam Firza. Handphone yang satu dengan handphone yang ini ada transmisi. Handphone itu sudah dicek di Telkomsel atas nama Pak Rizik Sihab, tutur Argo di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin 29 Mei 2017. Selain itu, dikutip pula dari jawapos.com, Kombes Argo Yuwono kembali menegaskan hal yang sama. Foto Firza juga sudah dibenarkan asli oleh saksi ahli. Lalu untuk chat antara Firza dan Rizik, kami juga mendapat kebenaran dari provider yang digunakan keduanya, yaitu Telkomsel, paparnya. Nah, semakin terang benderang cahayanya, semakin kebenaran akan terungkap. Data dari Telkomsel adalah data valid yang tidak bisa dipungkiri lagi. Itu sebabnya kepolisian meningkatkan status Rizik Sihab dari saksi menjadi tersangka. Seperti kita ketahui sebelumnya, polisi telah menyita handphone milik Rizik dan Firza. Keduanya bisa saja mengaku tidak melakukan, tapi bukti-bukti yang ada bicara lain. Rizik dijerat dengan beberapa pasal pornografi UU nomor 44 tahun 2008, salah satunya pasal 9. Pasal 9 berbunyi, setiap orang dilarang menjadikan orang lain menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi. Tambah Kombes Argo Yuwono. Seperti kita ketahui di chat tersebut, si pria meminta sang wanita mengirimkan foto tanpa busana. Bukan hanya chat, polisi juga memastikan foto dalam chat itu asli sosok Firza. Ahli pengenalan wajah atau face recognition dari Indonesian Automatic Fingerprints Identification System atau INAFIS Polri, Heri Cahyono menyatakan bahwa foto wanita tersebut bukan rekayasa. Disimpulkan bahwa foto yang diserahkan oleh penyidik itu diperiksa oleh tim INAFIS adalah asli dan bukan rekayasa, kata Heri di Mapolda Metro Jaya hari Senin. Jadi kami bandingkan pada saat 4 Februari kami adakan pemeriksaan secara langsung, kami memotret wajah dari FH Firza Hussein. Kami bandingkan gunakan sistem yang ada di kami, kata Heri. Ya, baik dari sistem algoritma yang otomatis hasilnya match ketika wajahnya berbeda adalah orang berbeda secara sistem akan menolak, kata dia. Selain itu, sebagaimana disampaikan Kapolda Metro Jaya Irjen Muhammad Iriawan, barang-barang yang disita dari rumah Firza identik dengan foto yang beredar di internet. Dari fakta yang ada pun, adanya TV yang sama dengan ada yang digambar itu tidak bisa dibantah. Ada meja yang sama juga tidak bisa dibantah, kata Iriawan. Selain chat, foto, dan barang-barang, juga ada rekaman suara Firza yang membahas hal yang serupa dengan isi chat. Kita tahu memalsukan suara hampir mustahil dilakukan. Kalau sudah begini, maka disinilah dituntut hati nurani dan akal sehat dari masyarakat untuk menilai apakah masyarakat akan menerima kenyataan dan kebenaran, ataukah masih membela secara membabi buta. Ini bukan soal mendukung atau membenci Rizik Sihab. Ini soal kebenaran. Seseorang boleh-boleh saja menyukai Rizik, tapi kalau salah, tetap harus dikatakan salah, walaupun sangat-sangat pahit dan susah. Lagi pula kalau kita berpikir secara jernih, jika Rizik Sihab tidak bersalah, mengapa ia harus lari ke luar negeri? Kalau ini cuma rekayasa, harusnya santai saja dong menghadapinya. Toh kalau tidak melakukan, kenapa harus takut? Tapi seperti kata orang, kalau bersih, kenapa juga harus risih? Ya, tentu saja biarlah pengadilan yang membuktikan kebenarannya. Pendukung Rizik tentu punya hak untuk membela, tapi pembelaannya harus berdasarkan bukti-bukti, bukan sekedar mengatakan ini fitnah, ini fitnah, ini fitnah. Anda mengkriminalisasi ulama, Anda mengejek, menghina ulama,
Anda merendahkan ulama dan lain-lain, Anda kafir, munafik dan segala macam. Kita harus berpikir jenis sekali lagi. Biarkanlah pengadilan yang membuktikan. Kalau tidak, misalnya, kalau tidak puas dengan pembuktian di pengadilan, ada jalur hukum yang lain, yaitu bisa banding atau bisa apapun. Semuanya terbuka. Mari kita buka pikiran kita sehingga kita tidak terjebak pada fanatisme buta yang mengatakan bahwa siapapun dia harus sama di mata hukum. Salam hukum. Terima kasih. Wassalam. Informasi pertama, pemirsa, Ketua FPI Rizik Syihab ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pornografi di situs Balada Cinta Rizik. Dalam kasus tersebut, Rizik dianggap telah menyuruh Firza Hussein membuat konten pornografi. Bagaimana perkembangan kasus tersebut, kita bergabung dengan reporter Ismail Reza dan juru kamera Ali Amran langsung dari Mapolda Metro Jaya, Jakarta. Ismail, pasca ditetapkannya Rizik sebagai tersangka, informasi terbaru apa yang mungkin saat ini sudah Anda ketahui? Ya, terkait dengan informasi terbaru dari pasca ditetapkannya Rizik Syihab sebagai tersangka, hari ini barusan saja dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Argo Yuwono menyampaikan bahwa pihak kepolisian telah mengeluarkan surat penangkapan kepada tersangka melalui atau ke rumahnya tersangka, dan juga pihak dari kepolisian ini telah berhubungan begitu dengan pihak imigrasi untuk meminta bantuan agar mencari informasi terkait dengan keberadaan dari Rizik Syihab. Selain itu juga yang dapat saya sampaikan bahwa hari ini juga pihak kepolisian akan terus berkoordinasi begitu dengan penyidik dari kasus yang sedang ditangani ini, yakni kasus dugaan pornografi pada chat WhatsApp, untuk mengetahui perkembangan-perkembangan selanjutnya. Seperti tadi juga sempat Argo Yuwono menyampaikan bahwa jika memang kuasa hukum ini dari pihak Habib Rizik ini tidak terima dengan dengan penetapan tersangka yang dilakukan oleh pihak kepolisian, diharapkan agar Rizik Syihab ini agar segera kembali ke Indonesia dan menyampaikan ketidakberatannya melalui lembaga-lembaga yang sudah disediakan seperti lembaga pra-peradilan, kepada agar dari kasus-kasus ini pihak kepolisian ini dapat melanjutkan pemeriksaan terhadap Habib Rizik atau Rizik Syihab ini. Ya sih. Ya, Ismail, selanjutnya apa upaya pihak kepolisian untuk bisa memulangkan Rizik Syihab kembali ke Indonesia untuk diperiksa? Ya, terkait dengan upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pihak kepolisian, tadi pihak dari Kabid Humas juga menyatakan bahwa pihak kepolisian akan mengikuti atau akan melakukan sesuai dengan prosedur-prosedur yang ada. Seperti setelah dikeluarkannya surat penangkapan kepada Rizik Syihab ini, nanti jika tidak ada respon dari pihak dari Rizik Syihab ini, pihak kepolisian akan melanjutkannya dengan mengeluarkan surat daftar pencarian orang kepada seluruh Polrestabes serta Kapolda-Kapolda yang ada di seluruh Indonesia. Baru nanti ketika memang tidak ada respon atau tidak ada tanggapan dari pihak Habib Rizik atau Rizik Syihab ini, pihak kepolisian akan berkoordinasi begitu dengan Mabes Polri, sehingga Mabes Polri juga akan berkoordinasi dengan Interpol untuk mengeluarkan red notice. Red notice ini artinya adalah pihak kepolisian Republik Indonesia akan memberikan pemberitahuan kepada memberikan informasi kepada seluruh Interpol yang ada di seluruh dunia, gitu. Sekitar ada 190 negara untuk dilakukan red notice agar ketika nanti mereka menemui Habib Rizik dapat segera ditangkap dan dibawa kembali ke Indonesia. Dan berikut pernyataan dari Kombes Pol Argo Yuwono. Kita lakukan step prosedur dulu, ya. Kita keluarkan surat penangkapan dulu. Ini harus kita lalui, ya. Tahapan-tahapan ini sesuai dengan perkab dari Kapolri. Jadi ini kita lalui dulu semuanya, baru nanti tindakannya seperti apa. Nanti penyidik nanti akan menentukan istilah. Pak, kira-kira ini kan red notice akan dikeluarkan. Pihak Interpol yang ada di Kerajaan Arab Saudi ini apakah positif pasti sinyalnya untuk membantu pihak kepolisian di Jakarta Polda itu? Jadi red notice nanti kita menunggu sebelum red notice muncul. Kalau yang bersangkutan hadir, tidak perlu lagi. Ya. Jadi makanya kita mengharapkan segera mungkin untuk datang ke tanah air. Sampaikan aja kalau memang tidak merasa bersalah di situ. Nanti kita periksa, kita buktikan di pengadilan di situ.
Jadi kita sekarang ini ya tidak usah di media itu seperti A, B, dan C, tapi tunjukkan di pengadilan dan bukti-buktinya biar masyarakat semuanya tahu gitu ya, seperti apa sih sebenarnya kejadian sebenarnya gitu. Jadi tidak perlu lagi kita menyampaikan opini di media, tapi kita langsung aja nanti